Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini kita akan mendiskusikan materi tentang pentingnya ilmu sosial dalam kurikulum sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Wihartista dan teman-teman saya Arno Satri Valega, Apreza Apriani, Anissa Septia Fitri, dan Lisa Novianti. Untuk yang pertama, prediksi akan dijelaskan oleh Lisa. Baiklah teman-teman, pada tahap predicting, saya memprediksi artikel yang berjudul Pentingnya Ilmu Sosial dalam Kurikulum Sekolah. Dari judul tersebut, pembahasan yang bagus diulas lebih dalam, yaitu saya ambil yaitu peningkatan pemahaman ilmu sosial pada siswa. Karena apa? Materi yang dianalisis mengembangkan pandangan yang lebih luas tentang masyarakat dan kondisi manusia. Maka ilmu sosial itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah untuk membantu anak-anak mengembangkan kesadaran dunia dan lingkungan, serta menanamkan kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas pada siswa. Aspek dari keterampilan sosial seperti sikap empati, bekerja sama, tanggung jawab, dan persaingan sehat, seperti membantu siswa untuk mengamati, mempelajari, dan memahami perilaku, nilai dan sikap manusia dan hubungan timbal balik yang ada di antara orang terdekat. Mereka jadi tahu tentang berbagai agama, budaya, dan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar mereka, serta membantu siswa untuk mengenali manfaat dan tantangan hidup di dunia dengan banyak budaya dan ideologi di sekitar mereka tinggal. Ilmu sosial juga mempersiapkan siswa untuk tumbuh sebagai anggota masyarakat yang aktif, bertanggung jawab, dan reflektif. Maka, keterampilan sosial pada anak usia dini ini perlu dikembangkan secara optimal untuk bekal perkembangan selanjutnya. Itulah sedikit predicting dari saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Apreza. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kita tadi mengenai pentingnya ilmu sosial dalam kurikulum sekolah, yang mana ilmu sosial ini dapat membantu siswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik, membantu meningkatkan pemahaman sosial siswa, serta membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi siswa. Yang mana ilmu sosial sendiri adalah cabang studi yang berhubungan dengan perilaku manusia, pertumbuhan dan perkembangan, hubungan, sumber daya yang mereka gunakan, dan berbagai institusi yang mereka butuhkan untuk berfungsi menjalankan hidup mereka dengan lancar. Misalnya, keluarga saya, lingkungan sekolah, tempat kerja, pemerintah, dan lain-lain. Jadi, semua aspek itu saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Ilmu sosial sendiri dalam kurikulum sekolah itu terdapat dari mulai kelas dasar hingga menengah, itu menandakan bahwa pentingnya mata pelajaran dan peran yang dimainkan dalam ilmu sosial tersebut. Ilmu sosial dimasuk ke dalam kurikulum melalui kombinasi mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Melalui mata pelajaran ini dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan kesadaran dunia dan lingkungan, seperti keluarga saya, lingkungan saya, membantu komunitas, dan lain-lain. Tadi terdapat 3 peranan yang dimainkan dalam ilmu sosial ini. Yang pertama itu dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu melalui aplikasi, pemahaman, analisis, sintesis, evaluasi, serta kreativitas pada siswa.
Yang kedua itu membantu meningkatkan pemahaman sosial siswa. Berbagai topik termasuk dalam kurikulum ilmu sosial untuk berbagai kelompok usia, seperti negara kita, membantu siswa untuk mengamati dan mempelajari dan memahami perilaku, reformasi sosial agama, serta menolak sistem kasta. Yang ketiga itu membantu siswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik, itu melalui mata pelajaran ekonomi, sejarah, dan ilmu politik. Anak dapat mengetahui atau mendapat pengetahuan baru tentang ideologi politik, hukum konstitusi, kewarganegaraan, hak dan kewajiban, kode etik sosial, sehingga membuat anak-anak itu sadar akan peran dan tanggung jawabnya, khususnya yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan. Jadi, studi sosial itu sangat penting bagi anak usia dini, terutama anak usia dini itu kan masa-masa yang paling menentukan untuk kedepannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memasukkan ilmu sosial dalam kurikulum sekolah itu untuk memastikan pendidikan siswa menjadi lebih baik. Baiklah teman-teman, dari yang dijelaskan oleh Lisa dan Apreza tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya sebagai kuesioner ingin memberi pertanyaan yang menurut saya penting dan belum saya ketahui, yaitu ilmu sosial harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bagaimana ilmu sosial diajarkan ke anak usia dini? Bisa diulangin lagi pertanyaannya? Ilmu sosial harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Bagaimana ilmu sosial diajarkan ke anak usia dini? Baiklah, saya akan mencoba menjawab ilmu sosial yang bisa diajarkan ke anak usia dini. Yang perlu kita ajarkan ke anak usia dini, misalnya ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu dibekalkan kepada anak agar nantinya bisa berbaur di dalam masyarakat. Yang terpenting itu kita mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi kepada anak, seperti itu. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari teman kita Bella, yang mana itu ilmu sosial pada anak usia dini itu dapat diajarkan dengan mengajak anak berbaur dengan teman-temannya, mulai dengan bekerja sama, berkomunikasi yang baik seperti minta tolong dan berterima kasih, toleransi, dan membuat kegiatan atau permainan yang memiliki interaksi antara dengan teman atau guru. Selain itu, kita sebagai guru juga dapat melakukan studi sosial kepada anak usia dini itu dengan melakukan metode pembelajaran kelompok, yang mana anak-anak dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga dalam kelompok tersebut adanya terjadi interaksi terhadap anak dan guru. Terima kasih. Kepada Anissa Septia dan teman-teman yang lain, apakah udah paham tentang hal yang perlu yang kita ajarkan ke anak usia dini? Insya Allah udah. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu ilmu sosial menanamkan kemampuan dan keterampilan tingkat tinggi. Bagaimana cara guru menanamkan kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini?
cara guru menanamkan kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini ya. Ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab cara guru menanamkan kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini. Yang pertama, bisa ajarkan anak untuk mengamati suatu benda dan menarik kesimpulan berdasarkan pengamatannya. Misalnya, ketika anak melihat kucing, tanyakan berapa jumlah kaki kucing, jumlah mata kucing, dan telinga yang dimiliki kucing. Yang kedua, bisa ajak anak untuk membandingkan dua objek yang berbeda. Hal ini akan membuat anak belajar untuk menganalisa dan mengkategorikan persamaan maupun perbedaan yang ada pada objek tersebut. Misalnya, meminta anak untuk membandingkan buah apel dan buah rambutan. Terus membedakan antara kucing dan burung, atau ya apapun lah yang ada di sekitar anak. Lalu bisa mendiskusikan dan menganalisa cerita. Misalnya meminta anak untuk menceritakan kembali cerita yang sudah pernah ia dengar ataupun cerita yang sudah pernah kita bacakan ke anak. Kemudian tanyakan kepada anak mengenai isi cerita tersebut. Lalu bisa juga menanyakan tentang karakter-karakter tokoh yang ada pada cerita tersebut. Misalkan cerita tentang kelinci dan kura-kura, terus nanti tuh ditanya mengapa kelinci bisa dikalahkan oleh kura-kura, atau bisa juga menanyakan bolehkah kita bersikap sombong seperti kelinci, seperti itu. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Saya sedikit ingin menambahkan jawaban dari Bella, yaitu kegiatan yang dapat kita lakukan, anak lakukan, yaitu dengan mengajarkan kerjasama dalam permainan yang mengasihkan. Misalnya, kita bisa memberi kesempatan anak untuk bekerja sama dengan mengundang teman seusianya, atau melibatkan saudara-saudaranya. Kemudian beri stimulus pada anak agar berani mengungkapkan gagasan dan ide serta mengeksplorasi kreativitas. Sebagai alat bantu, kita bisa menyediakan permainan kreatif seperti plastisin, Lego, pasir, gelembung, sabun, dan lain-lain. Mengajak anak-anak bercerita bersama, kemudian mintalah anak untuk menyampaikan penilaian agar mereka belajar mempertahankan pendapat mereka dengan cara yang baik. Mintalah anak untuk melanjutkan sebuah cerita, biarkan anak mengembangkan imajinasi dan daya kreatifnya untuk menentukan arah dan ending cerita. Gantilah metode menjawab pertanyaan yang diajukan anak dengan balik bertanya.
Hal ini akan menumbuhkan daya kreatif anak, dan yakinlah kita akan terkejut dengan mendengar jawaban-jawaban mereka yang ajaib dan lucu. Sorry. Baiklah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, pertanyaan selanjutnya. Anak dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan gagasan mereka dalam debat, esai, permainan peran, atau proyek kelas. Bagaimana solusi jika anak tidak dapat melakukan keempat bentuk tersebut? Saya ulangi, anak dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan gagasan mereka dalam debat, esai, permainan peran, atau proyek kelas. Bagaimana solusinya jika anak tidak dapat melakukan keempat bentuk tersebut? Ini yang ditanyakan ya di share screen. Baiklah, saya akan mencoba menjawab bagaimana solusi jika anak tidak dapat melakukan gagasan mereka dalam bentuk debat, esai, permainan peran, atau proyek kelas. Kita bisa melakukan pendekatan pada anak seperti pendekatan individual. Masing-masing anak didik memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari satu anak dengan anak didik lainnya. Kemudian ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Kemudian pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam. Kemudian ada pendekatan edukatif. Apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran hendaknya dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif lain seperti karena dendam, gengsi, ingin ditakuti, atau yang lain sebagainya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Langsung saja, apakah masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengenalkan kepada anak tentang budaya dan ideologi? Saya ulangi, bagaimana cara mengenalkan kepada anak tentang budaya dan ideologi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab.
cara mengajarkan budaya dan ideologi pada anak, yaitu dengan memberi anak pengenalan akan budaya bangsa, bisa dimulai dengan nilai terkecil seperti sopan santun dan etika seperti berterima kasih dan mengucapkan yang sopan kepada orang yang lebih tua. Kemudian budaya dasar, apabila budaya dasar itu sudah melekat dalam diri anak, maka orang tua akan lebih mengenalkan anak pada ragam seni budaya lainnya. Anak bisa diikutkan dengan ekstrakurikuler tari daerah atau jenis seni lainnya. Bisa dengan sering mengunjungi museum bersama anak dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin kalau misalnya ada masih yang ingin ditanyakan. Iya, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa didapatkan anak dari mempelajari studi sosial? Saya ulangi, apa yang bisa didapatkan anak dari mempelajari studi sosial? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Dengan mempelajari studi sosial, anak belajar mengenal diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, dengan memahami diri dan lingkungan sosialnya, anak akan belajar menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan mereka hadapi. Kemudian, pengetahuan tentang tahap-tahap perkembangan perilaku dapat menolong kita untuk memahami tindakan setiap anak dan memberikan pengalaman yang akan mendukung perkembangan sosial mereka yang positif. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya? Baiklah, saya akan menambahkan tentang pada pertanyaan ini, yaitu dapat mengetahui berinteraksi sesama manusia lainnya. Yang kedua, memudahkan anak untuk hidup dalam suatu kelompok. Yang ketiga, membantu anak dalam mengenali, mempelajari. Yang keempat, membantu anak dalam berkomunikasi. Yang kelima, memberi kesadaran dan mental positif. Yang keenam, mengajarkan anak sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ketujuh, mengajarkan anak untuk selalu hidup bersyukur. Yang kedelapan, melatih anak untuk memiliki jiwa sosial. Mungkin itu saja. Pada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnosa. Pada tahap penyimpulan, baiklah saya akan menyimpulkan penjelasan dari materi kami, pentingnya ilmu sosial dalam kurikulum sekolah. Di sini, dengan peningkatan pemahaman ilmu sosial sangat penting pada anak usia dini dan perlu diajari untuk mengembangkan kesadaran tentang budaya dengan aspek yang dimiliki, sikap empati, tanggung jawab, memiliki nilai sikap. Ilmu sosial sangat aktif untuk dipelajari dalam ideologi. Dengan melalui kombinasi mata pelajaran seperti sejarah, geografi, ilmu politik, sosiologi, membantu untuk mengembangkan pada anak. Dengan memiliki 3 tahapan. Yang pertama, untuk membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
membantu meningkatkan pemahaman sosial budaya, dan membantu siswa untuk menjadi warga yang lebih baik. Pada tahap pertanyaan, ilmu sosial kita ajarkan di PAUD dengan melalui interaksi sosial, dengan berbaur terhadap masyarakat, toleransi, dengan menanamkan kemampuan dan keterampilan berpikir secara kritis, dengan mengajarkan anak untuk mengamati suatu benda, membandingkan objek yang berbeda, mendiskusikan tentang cerita, saling bekerja sama dalam suatu permainan atau kegiatan. Jika anak kurang memahami, guru harus bertindak dengan adanya pendekatan, seperti pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, dan edukatif. Untuk mengenalkan anak tentang budaya, seperti sopan santun dan beretika. Di sini, anak dapat mempelajari studi sosial dengan belajar mengenal diri dan lingkungan sosial dengan mendukung perilaku anak dan nilai perkembangan sosial yang positif. Mungkin itu saja penyimpulan dari kami. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menanyakan tentang materi kita? Baiklah, sepertinya cukup diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Salutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.